Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 9.
Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Haqqah, gitu. Surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ini pasti terjadi, pasti benar. Apa itu? Kemarin hari kiamat, pasti terjadi, benar. Mati itu pasti terjadi. Terus hari pembalasan, padang mahsyar, apa yang diceritakan tentang yang akan kita hadapi ini mesti terjadi. Kita mesti akan menghadapi itu. Ya, pasti semuanya itu akan menghadapi itu. Nah itu. Jadi karena kita akan menghadapi itu dan kita ini akan menghadap kepada Allah, maka ikutilah tuntunan Allah. Gitu loh maksudnya. Ojo sampai kon menolak, ojo sampai kamu tidak memperhatikan dawuh Allah itu. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu, contohnya kaum Ad, dielingno karo Nabi Hud, menolak, gak ngereken. Apa yang terjadi? Diazab oleh Allah. Kaum Samud juga begitu. Mungkar, dai sombong, gak karu-karuan, seenaknya sendiri. Karena dia dikandani ono hari pembalasan itu tidak percaya. Jadi dia egoismenya yang kelihatan seenake dhewe dielingno gak gelem, diazab oleh Allah dengan suara yang keras. Itu terus juga Nabi itu kaum Madyan itu Nabi Syuaib. Ya begitu juga, dagang nakali gak lumbrang, ngurangi timbangan, ngurangi meteran, dan lain sebagainya. Dielingno gak kena, dikandani gak kena, berakhir dengan azab dan lain sebagainya. Nah sekarang ini akan dijelaskan iku, delok niku wong-wong sing menentang itu. Kelanjutannya ayat, wajaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikati bil khoti'ah. Wajaa fir'aunu dan telah datang Fir'aun. Wa man qablahu dan orang-orang yang mengikutiku, wal mu'tafikatu dan negeri-negeri yang dijungkir balikan. Nafikatu itu dari kata ifik itu bohong itu memutar balikan fakta. Itu diputar balik, akhirnya diputar karo Gusti Allah, didelepno itu Fir'aun itu. Fir'aun ini, Fir'aun yang mana itu yang dimaksud itu semua itu Fir'aun itu. Fir'aun itu adalah nama raja. Itu menjadi sudah kebiasaan di dalam Al-Quran. Kalau tidak disebut nama orang yang mungkar itu tadi, itu pasti akan muncul Fir'aun baru di zaman modern begini. Itu. Akhirnya begitu dihancurkan oleh Allah. Nah itu. Nabi Lut juga begitu bil khoti'ah. Karena kesalahan yang besar Nabi Lut. Umatnya itu Nabi dielingno karo Nabi Lut, dia tidak mau melakukan itu. Dosanya besar sekali itu. Malah lebih besar dosanya kaum Nabi Lut. Karena apa? Karena dia merubah fitrah. Seneng wong lanang, seneng karo wong lanang. Apa yang terjadi? Dihancurkan oleh Allah. Fa'asau rasula rabbihim fa'akhodahum akdatar robiyah. Fa'asau rasula rabbahum, maka masing-masing mereka itu mendurhakai Rasul. Diikuti, disampaikan oleh Rasul ini, oleh nabi-nabi dikandani, tapi dia mendustakan Rasul. Apa mendustakan itu? Kadibun itu ingkar, mengingkari. Orang reken, orang memperdulikan, tidak memperhatikan dawai Allah yang disampaikan oleh Rasul itu. Ya toh? Ini Rasul, bukan Rasul-Rasul. Kenapa kok Rasul? Semua sama tujuannya Rasul itu. Semua banyak Rasul itu, tapi tujuannya podo, satu. Jadi siapa yang mengkhianati satu Rasul, berarti mengkhianati semua. Pada karo begini loh, saya diperintah atas nama Masjid Taqwa ke Jakarta, dengan visi dan misi yang sama. Setelah selesai ini, Pak Andreas diperintah juga ke sana, tugas ke sana, tugas. Sama semua visinya. Hanya cuma apa itu? Mengesahkan Allah, sembahlah Allah, mintalah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Hanya cuma itu. Sholat, zakat, poso, haji, hanya itu gitulah. Itu. Tapi dia tidak mau. Semua itu begitu, visinya itu begitu.
Jadi kalau tidak percaya dengan salah satu rasul, maka dia itu sama saja dengan tidak percaya dengan semua rasul. Makanya di sini fa'asawur rasul wa asaw rasula rabbihim, masing-masing mereka itu mendurhakai rasul, bukan rasul-rasul. Nah, itu sama, semua yang disampaikan itu sama. Fa'akhodahum akzadar rabbiyah, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang keras itu. Fa'akhodah, mengambil mereka itu. Allah mengambil mereka itu, menyiksa mereka dengan siksaan yang berat. Kenapa demikian? Karena sombong, orang dalam memperhatikan, tidak memperdulikan dawai Allah itu. Sampai dijungkir balik tanahnya itu. Inna lamma toghol ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna sesungguhnya lamma toghol ma'u, kami tatkala air naik. Ini rupanya ini yang diceritakan itu adalah Nabi Nuh. Ya, itu hamalnakum, kami bawa kalian fil jariyah, ke dalam bahtera. Ya. Inna sesungguhnya kami tatkala airku dinaikkan oleh Allah, Nabi zaman Nabi Nuh. Nah itu semua, semua naik ke atas itu. Hamalnahum, kami bawa kalian. Siapa kalian itu? Siapa kalian itu? Termasuk kita ini. Jadi maksudnya ini, kamu ini turunane Nabi Nuh, sing ono ndek praune Nabi Nuh itu. Loh kalian di mana? Kita ini di mana? Di dalam sulbi mereka itu. Padha karo bapak jenengan sik Joko, ibu sik perawan itu loh, jenengan di mana? Di dalam sulbi itu. Itu di situ. Ini jenengan ki keturunannya Nabi Nuh juga. Setelah Nabi Adam terbuanya, mungkarlah umat Nabi Nuh. Akhirnya 950 tahun Nabi Nuh menyampaikan dakwah itu supaya mentauhidkan Allah, supaya menyembah dan mentaati tuntunan Allah. Dia tidak mau. Gitu? Akhirnya dihancurkan melalui air keluar dari bumi, keluar juga turun dari langit. Sampai ngelepi apa jenenge gunung. Gunung itu kedelep. Gak ada sedikit pun, mati kabeh. Tinggal yang hidup itu adalah praune Nabi Nuh. Lah ini diterangkan di situ. Kamu ini turunannya Nabi Nuh itu semua yang ada di perahu itu. Nah, itu. Hamalnahum, kami bawa kalian itu semua kalian fil jariyah, kita masih ada di dalam sulbi, di dalam fil jariyah, ke dalam bahtera itu. Jadi awak dhewe iki sakjane turunane wong apik, wong iman. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Linaj'alaha, agar kami jadikan peristiwa itu, gitu. Peristiwa itu, perbuatan itu, lakum, peringatan, tazkiratan, peringatan bagi kalian. Nah ini dijadikan oleh Allah, diceritakan itu sebagai peringatan. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Wa ta'iyaha itu dari wa'i. Wa'i itu wadah. Wadah itu dilebokno nang jero ati. Gitu. Agar diperhatikan, agar dilebokno di dalam hati, udhunun, oleh telinga, dan didengarkan oleh telinga. Wa'iyah, maupun pendengaran yang dilebokno jero ati. Jadi peristiwa-peristiwa yang diterangkan di atas itu ikut dadekno bahan apa ya, angen-angen, lebokno jero angen-angenen, supaya kon ini tidak melakukan kaya dene ya apa jenenge umat-umat yang dihancurkan oleh Allah itu. Kenapa itu? Itu mengingkari dawuh Allah. Itu maksudnya itu begitu. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran dan peringatan, masukkan di dalam hati, dengarkan di dalam telinga, wa'idah, yang mau mendengar. Mulane orang-orang sing gak gelem menggunakan atine, gak gelem menggunakan pikirane, gak gelem menggunakan kupinge, itu padha karo kewan. Iku di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi
lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasmauna biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Itu walaqad zarokna li jahannam, dan sesungguhnya isine jahanam itu, neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kenapa mereka itu walaqad zarokna li jahannam katsiran minal jan, kebanyakan dari isine jin dan manusia. Katsiran minal wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha, dia itu duwe ati tapi gak pernah angen-angen itu. Qulubul la yafqahuna walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan duwe mata dikai mata tapi tidak pernah untuk melihat kekuasaan Allah yang hebat ini sehingga dia bisa berpikir di dalam hatinya. Walahum adhanul la yasma'una biha, kupinge iku juga krungu ora tapi ora digawe. Ulaika kal an'ami balhum adall, sing koyok mengkono iku koyok dene kewan lan lebih elek daripada kewan. Itu. Jadi wong sing gak gunakno pikirane, gak gunakno itu dalam kebaikan itu wis padha karo kewan, lebih buruk daripada kewan. Itu. Di dalam surat itu juga disebutkan itu, surat Al-Insan itu ayat ketiga itu. Inna hadaina hul sabila imma syakira wa imma kafura. Sak temene wis diturunkan oleh Allah petunjuk ini Quran itu. Tapi ono sing kafir, ono sing mukmin, ono sing percaya. Itu manungsa itu. Kenapa kok jadi kafir? Karena gak gelem gunakno pikirane. Nek ketok-ketokan dhuwit tok ya urip di donya itu tok. Fa idanu fi khafisuri nafkhatan wahidah, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan, nanti kalau sudah. Oleh karena itu perhatikan angen-angenan iki, ojo sampai kedisian sangkakala ditiup itu. Kiamat mati semua. Ya di sekali itu mati semua. Malaikat sing meniup mati apa enggak? Mati juga. Semua mati, terus dihidupkan lagi, ditiup lagi, hidup semuanya itu. Maka apabila sangkakala ditiup itu, satu tiupan itu, fahumilatil ardu wal jibalu fadukata dakata wahidah, dan diangkatlah al ardu al jibalu, bumi gunung itu ditatap loh, jibalu fadukatan digenpan. Jadi gunung diangkat oleh Allah, dibentur nana bumi bias begini sehingga tidak ada sing jenenge jurang-jurang ora ono. Robo kabeh itu sudah itu. Itu sudah, itu kiamat sudah. Coba kita lihat. Pertama ditiup sangkakala itu mati kabeh. Mari ngono yang kedua, urip kabeh seketika itu. Gak ono urip ijen-ijen. Oh iki urip iki gak ono. Bersama-sama. Coba kita bisa membayangkan, mulai Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad ini loh, itu dihidupkan semua. Berapa triliun manusia itu. Buat kumpul dari siji di padang mahsyar, ya apa nasib kita? Ya toh? Pada saat kita berhaji, sing koyok ngono buat itu, ya Allah, kadang-kadang menangis sendiri, tanpa ada pertolongan Allah tidak bisa. Nah saat itu sopo sing nolong ini? Dikumpulno kabeh dadi siji dalam panjang bulat wis. Dan lagi kuat-kuat kabeh wis. Ya opo pada saat itu. Itulah banyak cerita-cerita sing sampai panas sing gak karuan, kedelep dengan apanya namanya? Keringatnya dan sebagainya. Itu ceritanya begitu. Tak ngono kae menungso itu berapa triliun manusia itu. Mulai Nabi Adam kumpul jadi siji. Coba, siapa yang bisa menolongi saat itu? Kadang-kadang ngeri gila, tapi Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai bergetar hatinya itu sebelum dia masuk Islam. Begitu. Wa humilatil ardu wal jibalu iku dijur wis anune apa jenenge karo Allah. Apa jenenge iku? Gunung ditatapno karo bumi. Des rata wis koyo ngene iki wis hamparan begini bumi itu. Masya Allah, Masya Allah. Dihancurkan. Jadi wis rata kabeh dihancurkan. Terus bagaimana itu disitulah terus fahumilatil ardu wal jibalu, diangkatlah al ardu apa bumi wal jibalu dan gunung-gunung fadukatan dibenturkan keduanya itu. Masya Allah, itulah. Gak ono tebing-tebing itu, gak ono roto kabeh, gak ono barang naik. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, yakni terakhir wis iku. Masya Allah Tuhan. Itu.
Jadi ayat ini tuh mengingatkan apa yang kita perbuat supaya kita sangat memperhatikan atau mempersiapkan untuk menghadapi itu. Pasti kita akan menghadapi itu, Pak. Jangan mati enggak? Mati, pasti mati itu. Itulah harus kita ingat. Bahkan selalu Allah tuh mengingatkan kita. Apa itu? Setiap tahun kita itu diberi peringatan oleh Allah. 1 sampai 2 sampai 3 kali. Apa itu? Coba buka di surat Taubat ayat 126. Surat Taubat. Selalu diingatkan itu. Satu, dua, 6. Itu diuji. Itu orang munafik yang tidak bertobat dan tidak mengambil pelajaran. Apakah hanya munafik saja yang diberikan peringatan? Tidak, kitab juga diberikan peringatan. Coba jenengan pernah kering enggak dalam 1 tahun? Mesti kering. Ya toh, saya sendiri itu loh, saya sendiri tahun 2021 saya bawa sepeda motor roda 2 nabrak, jatuh lah gitu, jerek, bis. Terus akhir 2022 terjadilah aku operasi. Ada saja. Ya toh, 2022 terakhir ini juga dimulai baru-baru ini 1 tahun. Wis, tenang tak perkirakan insya Allah aku selamatlah karena sepeda keliling telu ditabrak tekomburi. Itu diingatkan oleh Allah. Di mana saja kamu berada pasti ada bencana. Kamu masih akan melalui ini. Pasti kamu mati. Diingatkan supaya lebih dekat pada Allah. Supaya mendekatkan selalu minta tolong pada Allah. Lah orang-orang kafir, orang-orang munafik, begagak wis. Ora peduli. Duwe akeh tuku para sehat. Begitu berinya. Ya Allah, itu. Bukannya ojo sombong, Pak. Ojo sombong temenan, ojo sombong itu. Aduh. Sebab begini, orang-orang manusia kalau tidak ingat akhirat, tidak merasa dirinya mati, tidak merasa ada pembalasan hari kiamat, maka dia akan jadilah sombong. Dan dia itu tidak melakukan sesuatu hal kecuali ono manfaatnya bagi dirinya. Garis bawah itu, Pak. Itu rumus. Jadi setiap manusia yang tidak percaya hari pembalasan, mesti dia sombong. Dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang ada manfaatnya bagi dirinya. Ya tak? Satu. Yang kedua, dia itu egois. Apa yang dilakukan hanya seenaknya awake dhewe. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Egois. Itulah yang bisa menciptakan moral bobrok. Itu begitu. Karena dia tidak percaya dengan hari kiamat. Sekarang kita balik. Jadi orang-orang sing begitu yang hanya cuma menampilkan untuk kepentingan manfaat dirinya sendiri, itulah mereka yang tidak percaya hari kiamat. Itu. Wis lek wong wis gak percaya hari kiamat, gak pembalasan, hanya cuma uripe duit dan duit. Tidak ada artinya begini ini, tidak ada artinya bagi mereka itu. Nah, itulah, itu Quran yang jelaskan itu kan. Ya toh gitu. Wan saqatis sama'u fayya yauma idzi wahiyah, dan terbelahlah. Nah, ini sekarang menceritakan tentang langit. Itu sudah bumi, diangkatlah gunung oleh Allah, dibenturkan dengan bumi, ratalah bumi. Bagi bagaimana langit? Nah, ini. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah, terbelah. Jadi plafon iki wis padha pecah kabeh wis. Rapuh, lemah sekali. Terus ya apa malaikat itu? Wal malaku ala arjiha wa yahmilu arsya rabbika fauqakum yauma idin samaniyah. Dan malaikat-malaikat itu ala arjaiha, berada di penjuru-penjuru langit, turun bis. Nah, itu. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum, dan diangkatlah ars
Arsrob. Apa ars itu? Baik, cari ini wong-wong tingkat anak Allah. Jadi itu bukan, itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di apa namanya? Di luar daripada ini. Jadi begini, langit itu bundar begini, begini ini ada matahari, bulan, bumi, itu ada lingkungan begini. Ya toh? Ada lingkungan. Nah, ini itu semua dari kekuasaan ini, semua itu kekuasaan Allah di tangan Allah. Lah itu dijunjung itu ala arjaiha, berada di penjuru langit turun, wa yahmilu arsy rabbika fawqakum, dan diangkat arsy Rabbmu di atas mereka. Jadi di atas, ada di atas itu. Di atas itu. Nah, di atas malaikat itu. Yauma idzin samaniyah, pada hari itu yang jumlahnya ada 8 malaikat. Tuh. Jumlahnya yang mengangkat itu adalah 8 malaikat. Kenapa kok tidak 9 malaikat? Ini sudah tidak bisa dipertanyakan, Pak. Sudah 8 malaikat yang mengangkat. Bisa juga kita berpikir ini 8 balis, 8 malaikat, atau 8 malaikat biji-bijian itu. Jiro lupat sampai pitu wolu. Bisa, itu bisa. Itu yang bisa kita pikirkan itu. Oh, mungkin begitu. Apakah kita harus percaya? Kita harus percaya. Kenapa harus percaya? Karena yang menceritakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta langit dan bumi isinya ini. Coba sekarang Jabaniyah, malaikat sing penjaga neraka, malaikat Jabaniyah berapa jumlahnya? Ayo berapa? 19. Kemarin itu loh 19. Apa kok 19 orang roh? 19 kemarin itu. Sing jaga neraka, mek wong 19 saya jarine apa itu? Al-Walid Ibnu Mughirah kan begitu. Mek 19 saya kalah ambek aku. Niku 19 iku. Itu sing jaga neraka. Itu. Tapi kita harus percaya. Ini loh iman, Pak. Iman itu harus percaya, karena yang berbicara siapa? Padha karo dokter ngekeki resep jenengan. Percaya enggak itu? Percaya karena dokter. Lalu aku sing ngekeki resep, ojo percaya, bukan ahlinya. Jadi siapapun yang menyampaikan ini karena ini Allah, kau dawuh Gusti Allah disampaikan oleh siapapun, kita percaya memang benar. Benar enggak di dalam apa Quran jenengan itu? Itu yauma idzin samaniyah, pada hari itu jumlahnya ada 8 malaikat, benar enggak? Ya, padha kabeh itu, Pak. Kita percaya karena Allah yang menceritakan itu. Yauma idzin tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan itu. Dihadapkan kepada siapa? Para malaikat utusan Allah itu. Untuk apa? Diperiksa. Ya, dihisab. La yakhfa, tiada yang tersembunyi. Gak ono sing kon aniku, sing kok sembunyikan. Di dalam hatimu pun bisa nampak itu. Itu. Minkum khafiyah, dari keadaan kalian barang sedikit pun gak ono sing bisa tersembunyi. Fa amma man utika kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, nah baru kok kitab itu diberikan dari sebelah kanannya, maka dia berkata kepada golongan inang konconi, kan ono pada masar dikano kitab itu. Wah, apa dikatakan golongan itu, dia mengetahui itu. Ha umukrau, ambillah bis iki delon talah. Rapotku delon. Ikra'u li kitabi, ikra'u kitabiyah. Bacalah kitabku ini. Di dalam kitabku bak waton niku. Gak apa-apa delon kitabku. Ke ora ono sing men. Kitab iku kabeh ijo, ora ono sing merah. Itu malah sombong itu orang-orang itu sombong karena selama di dunia sering dihina-hina. Delon bendino nang masjid, bendino yo ngono iku pokoke. Ora penikat-menikat yo ngono iku ngono. Kok mandek karena ditabrak motor, ditabrak apa sepeda. Delok entah ngono. Besok nek didono iki lho delok rapotku delok. Didelok karo kontone, masyaallah, ijo kabeh. Rapote kan sing merah sama sekali. Ini donantu anni mulakin hisabia, sesungguhnya aku yakin, jarene wong sing beriman itu. Aku yakin iku.
Aku sudah menduga bahwa aku sesungguhnya aku mulakin hisabnya akan menemui hisab terhadap diriku. Aku angen-angen bahwa aku akan berhadapan dengan Allah, mesti aku akan mati, mesti aku dilebokno kuburan. Aku merasa ono hisab iku. Wa fi 'ishatir radiyah, maka aku ini berada di dalam kehidupan yang diridhoi karena aku angen-angen itu, sehingga aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semua saya tidak terpengaruh dengan harta kekayaan, tidak terpengaruh. Aku selalu mendekatkan diri pada Allah. Iki aku menduga. Deloken saiki rapotku. Nah, dari inilah fi jannatin aliyah, aku diridhoi oleh Allah dalam fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Aku dimasukkan oleh Allah di dalam surga yang tinggi. Kutubuha daniyah, kutubuha itu memetik. Kutub itu memetik apa? Is buah-buah. Buah-buahan aku nek swarga iku iso metik buah-buahan. Wah, daniyatun, deket. Wis aku ndodok iso metik, aku longgo iso metik, aku ngadeg iso metik. Masyaallah itu. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khawiyah. Maka kulu makanan wasrabu omben hani'an itu dengan nyaman, ora ono pengaruh, kon ngombe tok ora kembung, mangan ora bededek. Enak wis, masyaallah. Bima aslaftum fil ayyamil khawiyah. Disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di waktu di dunia. Kamu karena mentaati Allah, mengikuti tuntunan Allah. Iki lo perlu Quran itu begitu. Mulanya seringkali saya sampaikan, sik gorong apa-apa lek kon mek salat tok itu, salat, zakat, poso, haji. Gorong apa-apa kon nek gak gelem buka Quran. Kenapa begitu? Karena Quran ini tuntunan untuk mengantarkan kamu dalam rangka melaksanakan hidup di dunia ini, dibimbing oleh Quran, begitu loh. Itu maksudnya begitu. Aku biar mengikuti itu. Wa amman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, ya laitani, aduhai. Ya opo iki. Ya, laitani alangkah baiknya lam uta kitabiyah, sekiranya tidak diberikan kepadaku kitab itu. Kenapa? Aku wis wedi dhewe tak wasno abang kabeh. Subhanallah. Yes. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya opo nasibku iki, jarene ngono. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai sekiranya kematian itu kanatil qadiyah, yang menyelesaikan segala sesuatu, ikilah yang memutuskan aku mati itu. Wis opo kehidupanku, pangkatku iki. Ma'aghna anni maliyah. Hartaku sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Kaono wis hartaku iki opo iki wis entek kabeh. Ya toh. Halaka anni sultaniyah. Ya toh. Telah hilang kekuasaanku, aku biyen ndek donya balak-balik wong tabik. Tabik apa begini? Nah, ya tabik. Tapi sekarang gak ono sama sekali. Khuduhu fakullu, peganglah wis malaikat. Ojo dikek kesempatan wis, jarno dek ngoteh-ngoteh karepe iki, cekelen. Khuduhu, peganglah iku malaikat dikon. Fakulluhu, lalu belenggulah dia. Summal jahima sallu. Kemudian sereten ke dalam neraka jahanam. Salluhu, masukkan dia ke sana. Summa, kemudian fi silsilati dar'uha sab'una dira'am fasluku. Lah, paling ngono cancangen karo kerante sing dira'an iku apa jenenge, sing ada 70 dira' iku apa iki jenenge? Hasta itu. 70 hasta itu. Fasluku iku beliliten. Talenono wis iku. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu satemene dia dahulu, ya toh, tidak percaya diterangkan karo Quran. Tidak percaya sampai sing nyerangno gopel lambene sik tetep bendeng ae.
Itu biasa iki rasa nois. Innahu sesungguhnya dia dahulu tidak percaya kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak mendorong kepada orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Semeneng karena aku tidak peduli dengan dunia, apapun terjadi silakan, sing penting aku selamat. Itu prinsipnya. Pokok akeh duit aman. Bener gak begitu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Itulah. Jadi karena orang miskin punya hak, mbok kon gak iso ngekei nang wong miskin iki, janganlah, ayo kita bantu. Ayo kita begitu. Ayolah kita mendirikan menyantuni fakir miskin. Begitu. Paling begitulah kalau kamu tidak punya apa-apa. Nah, kalau dengan demikian, kalau kamu punya akan terdorong hatimu dewe. Lah yo lek aku gak melok-melok ngono ra isin taku. Maling ngekei ngono Pak. Itulah yang bisa saya sampaikan, ya ta. Sebagian ayat-ayat Al-Haqqah itu tadi. Pada dasarnya kita itu ojo sampai. Jadikanlah semuanya diceritakan itu umat-umat terdahulu diazab oleh Allah itu karena mereka adalah menolak, tidak memperhatikan dan tidak gubris dengan dawe Gusti Allah. Itulah diazab. Ojo sampai terjadi kepada kita. Itu. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Monggo silakan untuk bertanya. Jelas? Ini. Ayo, ada yang tanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.